Siapa sangka, dari balik jeruji masalah yang menjeratnya di negeri orang, seorang TKI Indonesia justru menemukan cinta sejatinya, seorang pengacara cantik yang awalnya hanya ingin membela. Tapi setelah memenangkan kasus berat yang hampir menghancurkan hidup sang TKI, benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Sebuah cerita penuh kejutan yang berawal dari ruang sidang, dan berakhir di pelaminan. Seperti apa perjalanan mereka? Simak sampai habis ya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk bantu dukung channel ini dengan klik tombol like, dan subscribe kalau kamu baru pertama kali mampir, dan seperti biasa, tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Namanya Arman, pria sederhana asal Bojonegoro, Jawa Timur. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mengenal kemewahan. Ayahnya buruh tani, ibunya sesekali menjual gorengan di pasar pagi. Sejak usia belasan, Arman sudah ikut membantu orang tuanya demi menyambung hidup. Tamat SMA pun tidak sempat, biaya sekolah terlalu berat, dan hidup harus tetap jalan. Impian Arman sederhana, ia ingin melihat rumah orang tuanya tidak bocor lagi saat hujan, dan adiknya bisa terus sekolah tanpa harus memikirkan uang buku. Itulah alasan mengapa, saat ada kesempatan bekerja ke luar negeri, Arman langsung mendaftar. Ia berangkat sebagai TKI ke Hong Kong, meninggalkan kampung halaman dengan penuh harapan dan tekad bulat. Sesampainya di Hong Kong, Arman bekerja sebagai pekerja rumah tangga serabutan, sering gonta-ganti majikan, kadang jadi sopir pribadi, kadang jadi tukang kebun, dan di waktu lain membantu bersih-bersih rumah. Ia tak pernah pilih-pilih pekerjaan. Yang penting halal dan bisa mengirim uang ke rumah tiap bulan. Hari-harinya dilalui dengan kerja keras dari pagi sampai malam. Bahasa menjadi tantangan besar. Tapi Arman belajar sedikit demi sedikit. Ia menyimpan buku kecil berisi catatan kata-kata bahasa Kanton dan Inggris, yang selalu dibawanya kemana-mana. Tak jarang ia diejek atau dianggap bodoh hanya karena tak paham apa yang dikatakan. Tapi Arman sabar. Ia tahu, hidup sebagai buruh migran bukan untuk orang yang lemah hati. Di lingkungan TKI, Arman dikenal sebagai sosok yang ramah, jujur, dan tak suka macam-macam. Ia jarang ikut kumpul yang aneh-aneh. Lebih banyak memilih tinggal di kamar sempit sewanya untuk menulis surat ke kampung atau menelpon ibunya. Ia menabung setiap sen hasil keringatnya, dengan satu mimpi, pulang dan bangun rumah kecil di tepi sawah. Namun hidup, seperti biasa, tak pernah semulus yang kita rencanakan. Semua berubah drastis ketika Arman tiba-tiba dituduh mencuri barang berharga milik mantan majikannya. Jam tangan mewah, uang tunai, dan perhiasan hilang dari rumah itu, dan entah bagaimana, nama Arman muncul dalam laporan polisi. Padahal saat kejadian, Arman sudah tak lagi bekerja di rumah tersebut, tapi tak ada yang mau mendengar penjelasannya. Dalam sekejap, Arman ditangkap, digiring ke kantor polisi, dan dijadikan tersangka utama dalam kasus yang tidak pernah ia lakukan. Sendirian di negeri orang, tanpa uang untuk membayar pengacara, dan dengan bahasa yang masih terbata-bata, Arman menghadapi salah satu titik terendah dalam hidupnya. Ia tak tahu harus minta tolong ke siapa. Harapannya mulai runtuh. Tapi ternyata, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ujian hidup. Seseorang akan hadir, bukan hanya untuk membebaskannya dari tuduhan, tapi juga mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, langit Hong Kong tampak biasa saja, biru dan cerah seperti hari-hari sebelumnya. Tapi bagi Arman, langit seolah runtuh di atas kepalanya. Tanpa peringatan, dua petugas polisi datang ke tempat ia sedang bekerja dan langsung menahannya. Ia dituduh mencuri barang-barang mahal milik seorang wanita tua, mantan majikannya sendiri. Arman bingung, panik, dan nyaris tak bisa berkata-kata. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia sudah berhenti dari rumah itu sebulan lalu, bahwa selama ini ia bekerja di tempat lain, bahkan punya alibi kuat. Tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Polisi tetap menggiringnya masuk ke mobil, dan membawa Arman ke kantor untuk diinterogasi. Di ruang sempit dan dingin itu, Arman duduk sendiri dengan tangan di borgol. Ia tak mengerti semua kalimat yang dilontarkan polisi, sebagian pakai bahasa Inggris campur Kanton. Ia hanya bisa menjawab dengan terbata-bata. Ketika diminta menandatangani dokumen, ia ragu. Tapi tekanan dan rasa takut membuatnya nyaris menyerah. Pihak keluarga majikan menekan keras. Mereka ngotot bahwa hanya Arman yang mungkin punya akses ke rumah itu. Bagi mereka, seorang pekerja migran hanyalah sosok yang mudah disalahkan. Lagi pula, siapa yang akan membela seorang TKI miskin dari Indonesia? Hari berganti hari, dan Arman masih berada di dalam tahanan. Ia hanya diberi makanan seadanya, tak punya akses untuk menghubungi siapapun di Indonesia. Ia mulai berpikir, apakah ini akhir dari semua perjuanganku? Di benaknya, ia hanya membayangkan wajah ibu dan adiknya,
mereka pasti cemas, mungkin sudah mendengar kabar buruk ini. Namun harapan tak sepenuhnya hilang. Salah satu rekan TKI di komunitas migran mendengar kabar penangkapan Arman. Lewat bantuan seorang relawan sosial, mereka menghubungi organisasi bantuan hukum gratis untuk pekerja asing di Hong Kong. Dan dari situlah, sebuah nama muncul. Seorang pengacara muda, terkenal idealis dan berani membela siapapun yang tertindas. Seorang wanita asli Hong Kong, yang tak pernah pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Namanya Li Mei Chan. Awalnya Arman tak tahu siapa itu Li Mei. Ia bahkan tak yakin ada orang lokal yang mau membela seorang TKI seperti dirinya. Tapi saat pintu ruang tahanan terbuka dan seorang wanita berambut hitam rapi masuk dengan map di tangannya, memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris yang jelas dan tenang, Arman merasa ada secercah cahaya di tengah gelapnya hari-hari terakhir ini. Li Mei memperkenalkan diri dengan sopan, matanya tajam, ekspresinya tenang tapi penuh wibawa. Saya akan menangani kasus Anda. Tapi tolong katakan semuanya dengan jujur, dari awal sampai akhir, katanya. Arman hanya bisa mengangguk, nyaris tak percaya bahwa seseorang sepertinya benar-benar mau mendengar. Ia pun mulai menceritakan semuanya, bagaimana ia bekerja, kapan ia berhenti, siapa yang bisa jadi saksi. Li Mei mencatat setiap detail dengan serius. Ia tak menjanjikan hasil, tapi satu hal yang jelas, ia percaya pada Arman. Dari sinilah kisah mereka benar-benar dimulai, bukan hanya perjuangan membuktikan kebenaran, tapi juga perjalanan dua hati dari dunia yang berbeda, yang akan dipertemukan oleh keadilan, lalu disatukan oleh rasa yang perlahan tumbuh tanpa diduga. Li Mei Chan bukan sembarang pengacara. Meski usianya baru 27 tahun, ia dikenal sebagai salah satu advokat muda paling bersinar di Hong Kong. Alumni Fakultas Hukum di University of Hong Kong, ia memilih jalur yang tak populer di antara rekan-rekannya, menjadi pembela bagi orang-orang kecil, terutama para pekerja migran yang seringkali menjadi korban sistem hukum yang timpang. Ayahnya, seorang pensiunan jaksa, pernah menyayangkan pilihan putrinya. Mengapa repot-repot membela orang asing yang bahkan tak bisa bicara Kanton dengan benar? Katanya suatu malam, tapi Li Mei punya prinsip sendiri. Baginya, keadilan tak boleh berpihak pada kelas sosial. Saat ia menerima dokumen kasus Arman, ia langsung tertarik. Ada banyak kejanggalan, laporan hilangnya barang dibuat secara sepihak, tidak ada rekaman CCTV yang diperiksa, dan surat pernyataan kerja Arman yang menunjukkan ia sudah berhenti sebelum tanggal kejadian tidak diikutsertakan dalam bukti awal. Ini bukan hanya soal hukum, ini jelas kasus diskriminasi terhadap buruh migran. Hari pertama mereka bertemu, Arman gugup, duduk di kursi tahanan dengan tangan di paha, matanya tak berani menatap langsung Li Mei. Ia terbiasa dianggap rendah, dan sulit percaya ada orang asing yang benar-benar ingin membantunya. Li Mei membuka map, duduk dengan tenang, dan mulai bertanya. Nama lengkap Anda, Arman, dari Indonesia, bisa ceritakan apa yang terjadi dari awal? Arman mulai bicara, pelan dan terbata, tangannya sesekali gemetar, tapi tak disangka, Li Mei mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Ia mencatat, mengangguk, lalu sesekali bertanya ulang untuk memastikan detail. Perlahan, Arman mulai merasa lebih tenang. Tak seperti polisi atau majikan yang langsung menuduh, Li Mei tak sekalipun menghakiminya. Bahkan saat ia bercerita sambil menahan tangis tentang keluarganya di kampung, Li Mei hanya diam, tapi tatapannya menyiratkan empati. Setelah mendengar semua keterangan, Li Mei berdiri dan berkata tegas, "Tenang, saya akan bantu Anda, tapi Anda juga harus jujur dan bekerja sama sepenuhnya dengan saya. Kita akan lawan ini dengan bukti, bukan emosi." Sejak saat itu, ia mulai menyusun strategi. Ia meminta rekaman CCTV dari lingkungan rumah majikan lama Arman, memeriksa daftar saksi, menelusuri catatan telepon, dan bahkan menghubungi rekan kerja Arman di tempat baru. Semua informasi kecil ia kumpulkan satu persatu, layaknya potongan puzzle. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan rutin. Li Mei membawa makanan untuk Arman saat mengunjungi tahanan, dan sesekali mengajaknya bercanda agar suasana tak terlalu tegang. Arman pun mulai bisa tertawa kecil, bahkan sempat bilang, "Saya baru kali ini melihat orang Hong Kong peduli sama saya seperti ini." Li Mei hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tak menyangka bahwa kasus ini tak hanya mengusik sisi keadilannya sebagai pengacara, tapi juga mulai menyentuh hatinya secara pribadi. Ada sesuatu dalam diri Arman yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Kesederhanaannya, kerendahannya, dan keteguhan hatinya membuat Li Mei melihat dunia dari sudut yang selama ini asing baginya. Perlahan, batas antara klien dan pengacara mulai terasa lebih manusiawi, dan tanpa disadari, benih-benih perasaan itu mulai tumbuh. Diam-diam, lembut, tak terucap, tapi nyata. Hari itu,
Udara pagi di Hong Kong terasa lebih dingin dari biasanya. Di luar gedung pengadilan, puluhan orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tapi bagi Arman, ini adalah hari paling menegangkan dalam hidupnya. Ia duduk di ruang tunggu pengadilan, mengenakan baju pinjaman yang disediakan oleh relawan. Wajahnya pucat, tangan berkeringat, hatinya campur aduk, antara takut, cemas, dan harapan tipis yang ia gantungkan sepenuhnya pada sosok wanita di sampingnya, Li Mei Chan. Li Mei tampak tenang, berpakaian formal, rambut diikat rapi, dengan map berisi dokumen di tangan. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, ini bukan sidang biasa, ini adalah pertempuran antara kebenaran dan prasangka, antara hukum dan diskriminasi yang telah lama membungkam suara-suara kecil seperti Arman. Saat sidang dimulai, suasana ruangan berubah menjadi tegang. Jaksa penuntut menghadirkan majikan lama Arman, seorang wanita tua berkebangsaan lokal yang mengaku kehilangan jam tangan mewah, uang tunai, dan perhiasan senilai ribuan dolar. Ia menunjuk Arman langsung, menyebutnya licik dan pengkhianat. Arman hanya bisa menunduk, tapi Li Mei berdiri, dan mulai bertanya dengan nada tenang namun tajam. Apakah Anda yakin kehilangan terjadi pada tanggal 12? Sangat yakin. Apakah ada CCTV di rumah Anda yang bisa membuktikan siapa yang masuk saat itu? Tidak, tapi saya tahu hanya dia yang mungkin melakukannya. Maaf, Nyonya, tapi menurut catatan agensi dan pernyataan tertulis Anda sebelumnya, Arman telah berhenti bekerja 14 hari sebelum tanggal yang Anda sebutkan. Bagaimana mungkin ia bisa masuk rumah Anda jika kunci sudah Anda ganti? Jaksa mencoba menyela, tapi Li Mei tetap fokus. Ia mengeluarkan salinan jadwal kerja Arman di tempat baru, menunjukkan bahwa pada hari kejadian, Arman sedang bekerja di lokasi yang berbeda dan memiliki saksi yang bisa membuktikan. Kemudian, Li Mei memanggil seorang saksi penting, teman kerja Arman di tempat baru, seorang wanita Filipina yang bersedia bersaksi meski harus mengambil cuti kerja. Saya bersama Arman hari itu, membersihkan rumah majikan, kami bahkan sempat difoto bersama oleh anak majikan kami karena sedang merapikan dekorasi Natal, katanya di hadapan hakim. Li Mei juga menunjukkan rekaman CCTV dari rumah tempat kerja baru Arman yang menunjukkan kehadirannya sejak pagi hingga sore hari. Bukti itu mematahkan seluruh argumen pihak penuduh. Suasana ruang sidang berubah drastis. Wajah majikan lama Arman mulai tegang, dan beberapa kali terlihat menghindari tatapan hakim. Bahkan jaksa mulai kehilangan arah argumen, karena fakta demi fakta tak bisa disangkal. Setelah mendengar seluruh keterangan, hakim akhirnya mengetukkan palu dengan suara tegas. Terdakwa Arman dinyatakan tidak bersalah, semua tuduhan tidak terbukti secara hukum, kasus ditutup. Hening, Arman nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Matanya berkaca-kaca, tangan gemetar, ia menoleh ke arah Li Mei, yang tersenyum kecil dan berkata pelan, "Sudah saya bilang, kita bisa melawan kalau kita punya kebenaran." Saat keluar dari ruang sidang, Arman langsung sujud syukur di lantai koridor. Orang-orang menatap, beberapa terharu, sebagian hanya lewat begitu saja. Tapi bagi Arman, ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Ia tak hanya bebas dari tuduhan palsu, ia juga mendapatkan kembali harga dirinya yang sempat diinjak-injak. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang tak pernah lepas dari perjuangan ini, Li Mei Chan. Namun, siapa sangka, kemenangan di pengadilan itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Justru dari sinilah, cerita cinta mereka benar-benar dimulai. Beberapa hari setelah sidang berakhir, Arman masih sering terbangun tengah malam, berpikir bahwa semua ini hanya mimpi. Ia akan mengulang-ulang isi putusan hakim di benaknya, seperti ingin memastikan bahwa ia memang benar-benar bebas. Tapi tiap pagi, saat ia menatap langit Hong Kong yang cerah, kenyataan itu tak lagi menyakitkan, ia bukan tersangka, bukan kriminal, bukan kambing hitam. Ia bebas, dan itu semua karena satu nama, Li Mei Chan. Arman awalnya berpikir, setelah kasus selesai, mereka tak akan lagi bertemu. Ia hanyalah klien, dan Li Mei, ia adalah seorang pengacara Hong Kong, wanita terpelajar dari dunia yang jauh berbeda. Tapi ternyata, Li Mei justru menghubunginya lebih dulu. "Kalau kamu belum ada kerjaan tetap, saya bisa bantu rekomendasikan ke salah satu kenalan saya," katanya dalam pesan singkat yang dikirim dalam bahasa Inggris sederhana. Arman membalas dengan penuh hormat dan rasa terima kasih. Ia tak menyangka wanita seperti Li Mei akan peduli setelah semuanya selesai. Beberapa hari kemudian, Li Mei mengajaknya makan siang, bukan sebagai pengacara dan klien, tapi sebagai teman. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil di Mongkok. Arman datang dengan pakaian terbaik yang ia miliki, masih canggung, merasa minder, tapi Li Mei, dengan senyum khasnya, membuat semuanya terasa ringan. Obrolan mereka mengalir,
Arman bercerita tentang kampung halamannya di Bojonegoro, tentang sawah, angin sore, dan nasi jagung yang hanya bisa ditemukan di pasar desa. Li Mei tertawa, matanya berbinar. Ia baru sadar, selama ini hidupnya hanya diisi dengan gedung-gedung tinggi dan tekanan dari kantor hukum. Bersama Arman, ia mendengar hal-hal yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Sejak pertemuan itu, komunikasi mereka makin intens. Kadang hanya saling bertukar kabar, kadang ngobrol soal makanan, budaya, atau bahkan soal hidup. Arman mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Kanton, dan Li Mei iseng mengajarinya logat khas lokal. Meski hubungan mereka belum diakui sebagai istimewa, tapi ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, diam-diam, perlahan, tapi nyata. Banyak hal yang membuat mereka berbeda, bahasa, budaya, status sosial. Arman seorang TKI yang hidup dari gaji harian, Li Mei seorang pengacara mapan, anak dari keluarga elit Hong Kong. Tapi justru perbedaan itulah yang mendekatkan mereka. Arman tak pernah merasa cukup pantas untuk Li Mei. Bahkan ia sempat berkata, kalau kamu nanti menikah, pasti orang tuamu akan menjodohkanmu dengan pengacara juga, bukan orang seperti saya. Tapi Li Mei hanya tersenyum. Kalau soal cinta, aku yang pilih, bukan keluargaku, dan bukan sistem. Kalimat itu sederhana, tapi menamparkan lembut hati Arman. Di matanya, Li Mei bukan hanya wanita pintar dan tangguh, tapi juga seseorang yang berani berdiri melawan ekspektasi, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Di momen-momen itu, Arman mulai sadar, bahwa rasa yang tumbuh di hatinya bukan sekadar rasa terima kasih. Dan yang mengejutkan, Li Mei merasakan hal yang sama. Cinta seringkali tumbuh tanpa bisa direncanakan, tak mengenal waktu, tempat, ataupun latar belakang. Begitu pula yang terjadi pada Arman dan Li Mei Chan, yang awalnya hanya pertemuan antara pengacara dan klien, kini berubah menjadi perasaan yang jauh lebih dalam. Setelah beberapa bulan menjalin kedekatan, Arman akhirnya memberanikan diri untuk berbicara jujur. Malam itu, mereka duduk di taman kota dekat Pelabuhan Victoria, menghadap kilauan lampu gedung-gedung pencakar langit Hong Kong. Angin laut berhembus lembut, dan suasana terasa begitu tenang. Aku tahu ini mungkin terdengar bodoh, kata Arman dengan suara pelan. Tapi setiap kali aku bicara denganmu, aku lupa kalau aku cuma seorang TKI. Kamu bikin aku merasa lebih dari itu. Li Mei terdiam sejenak, lalu menoleh padanya. Kamu memang lebih dari itu, Arman. Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi bisa disebut pertemanan biasa. Mereka saling mengisi, saling mendukung. Tapi seperti yang bisa ditebak, kisah mereka tak semudah dongeng. Saat Li Mei memperkenalkan Arman kepada keluarganya, reaksi pertama yang muncul adalah penolakan. Ayahnya marah, kamu lulusan hukum, pengacara sukses, kenapa memilih laki-laki miskin yang bahkan tidak tamat kuliah? Ibunya menangis, kakaknya menyindir. Bagi mereka, Arman adalah simbol kemunduran sosial, seorang pekerja migran dari negara yang mereka anggap jauh di bawah standar keluarga mereka. Li Mei terluka, tapi ia tak mundur. Ia tahu, perasaan yang ia miliki untuk Arman bukan sesuatu yang bisa ia buang hanya karena tekanan sosial. Di sisi lain, Arman juga sempat berpikir untuk mundur. Ia tak ingin menjadi beban dalam hidup Li Mei. Tapi Li Mei menegaskan, aku bukan wanita yang dibentuk untuk menyerah. Kalau aku harus melawan dunia demi seseorang yang aku percaya, aku akan lakukan itu. Dan ia benar-benar melakukannya. Dengan keberanian luar biasa, Li Mei keluar dari firma hukum milik keluarga, dan membuka praktik kecil sendiri, fokus membela buruh migran dan kelompok marginal. Ia bahkan mulai mempelajari bahasa Indonesia, sebagai bentuk hormat pada Arman dan komunitasnya. Setahun kemudian, mereka resmi menikah dalam upacara sederhana di sebuah gedung komunitas migran di Kowloon. Tak ada gaun mahal, tak ada pesta megah, tapi ada tawa, air mata haru, dan pelukan hangat dari orang-orang yang benar-benar mendukung mereka. Yang hadir bukan orang kaya, tapi orang-orang kecil, rekan TKI, sesama pembantu rumah tangga, dan beberapa sahabat sejati dari pihak Li Mei. Di hari itu, Arman mengenakan jas pinjaman, berdiri tegap di samping wanita yang dulu menyelamatkan hidupnya, dan kini menjadi istrinya. Saat mengucapkan janji pernikahan, Li Mei berkata, aku tak menjanjikan kemewahan, tapi aku janji akan selalu berjalan di sampingmu, bahkan ketika dunia menertawakan kita. Dan Arman membalas dengan mata berkaca-kaca, aku datang ke Hong Kong untuk bekerja, tak pernah menyangka akan pulang dengan cinta. Kini, mereka hidup sederhana namun bahagia. Arman bekerja di dapur restoran milik teman Li Mei, dan perlahan menabung untuk membuka warung makan kecil khas Indonesia di Hong Kong. Sementara Li Mei terus menjadi suara bagi mereka yang tak punya tempat bersuara. Cinta mereka tak sempurna,
Tapi cinta itu melintasi bahasa, kasta, dan batas negara. Dan itulah yang membuatnya begitu istimewa.